Iya, selamat sore sobat-sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. senang sekali rasanya di sore hari ini ya, kita bisa ketemu kembali di acara Jendela Ramadan. Dan seperti biasa sobat, selama 30 hari atau sekitar 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan, kita akan mengadakan acara Jendela Ramadan, dialog interaktif bersama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bondowoso. Dan setiap hari sobat kita akan membahas tema yang berbeda untuk menemani sobat pasopati yang saat ini mungkin lagi menunggu waktunya berbuka puasa. Dan alangkah baiknya kalau mungkin kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat dengan mengkaji ilmu tentang agama, terutama mengenai puasa sobat pasopati. Dan setiap hari kita akan kedatangan tamu narasumber yang berbeda, ustadz atau ustazah dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bondowoso. Dan sore hari ini kita sudah kedatangan tamu sobat pasopati. Ya, ini ada Ustadz Ali Wafi yang sore hari ini akan membahas mengenai Ramadan, bulan peningkatan amal. Jadi nantinya juga Anda akan bisa bergabung langsung menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia di 082139412904. Dan sobat pasopati, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan menjumpai Ustadz Ali Wafi untuk sore hari ini, dan kita akan mendengarkan paparan mengenai Ramadan, bulan peningkatan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam ya Mbak Yasi. Iya, dan alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul di sini, Pak Ustadz ya, di acara Jendela Ramadan. Dan kita akan membahas mengenai Ramadan, bulan peningkatan amal. Dan sebelum nanti kita terima jadwal telepon dari para pendengar ini Pak Ustadz ya, mungkin Pak Siap. Ustadz akan bisa memberikan penjelasan dulu mengenai bulan Ramadan merupakan peningkatan amal. Silakan ini Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, sobat Pasopati FM, para pendengar, dan juga Mbak Yosi yang Mhm. setia menemani selama bulan Ramadan ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di sore hari ini masih diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk mengisi kegiatan-kegiatan dengan kegiatan Ramadan dengan peningkatan amal-amal soleh. Yang selanjutnya mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pemirsa saya di rumah, sedikit ingin saya gambarkan bahwa memang kalau kita memikirkan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah peningkatan bulan yang penuh peningkatan amal. Mhm. Kalau kita lihat bahwa apa yang harus kita tingkatkan, amal-amal perbuatan apa yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan seperti ini. Nah, Mhm. tentunya ini Mbak Yosi tidak Heeh. terlepas dengan kepada teks Al-Quran yang mungkin kemarin sudah dibahas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini kalau kita lihat bahwa ada korelasi, ada hubungan antara orang yang beriman, amal soleh, kemudian yang ketiga adalah menuju ketakwaan. Di sini bahwa peningkatan amal itu paling tidak harus ada tendensi. Tendensi yang seperti apa adalah tendensi yang membawa kita menjadi orang yang bertakwa. Mhm. Sama halnya dengan ini bahwa kenapa di dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah tadi dituliskan ya ayyuhalladzina amanu. Mhm. Karena ini ada korelasi antara keimanan dengan ketakwaan. Sehingga Mhm. dikatakan bahwa keimanan ini merupakan potensi, merupakan potensi rohani untuk menuju ketakwaan. Sedangkan takwa itu adalah prestasi daripada rohani. Mhm. Sehingga kalau misalkan beriman saja, kemudian tidak ada amal-amal soleh yang dilakukan di sini, maka tidak akan sampai kepada ketakwaan. Begitu juga misalkan bagaimana orang yang tidak memiliki iman tapi melakukan amal-amal soleh, Mhm. maka di sini juga tidak akan sampai menuju kepada ketakwaan. Sehingga saya kembalikan lagi bahwa amal-amal
peningkatan-peningkatan amal yang seperti apa yang harus kita kerjakan, maka di Mhm. sini tentunya adalah dengan niatan-niatan yang baik, bahwa yang pertama kuncinya harus beriman di situ. Kalau kita lihat banyak kan di beberapa non muslim ya Mbak, Mhm. yang kadang memang hafal Quran, hafal hadis dan lain sebagainya, apakah bisa menuju ketakwaan? Tidak, karena di situ potensi pertama yang harus dimiliki adalah keimanan. Amin. Lanjut sedikit bahwa eh, dalam kegiatan bulan suci Ramadan ini memang sekilas kita melihat kondisi semuanya itu kok semuanya berubah dengan Drastis. makna-makna religi ya Heeh, Mbak. iya. Seakan-akan kue pun kalau bisa dibuat religi seperti apa gitu ya. Heeh. Jadi paling tidak hanya rutinitas saja yang katakanlah ada peningkatan amal di sini. Mhm. Menjadi hanya sebuah rutinitas saja, menjadi hanya pandangan saja, tapi tanpa ada niatan-niatan yang baik dari hati kita. Mhm, iya. Makanya kalau menurut Imam Syafi'i itu dikatakan di dalam hadis Arba'in Nawawi juga disebutkan innamal a'malu binniyat. Maka di situ Mhm. yang dikatakan bahwa segala amal-amal yang kita lakukan itu maka kuncinya di situ adalah tergantung daripada niatnya. Mmm. Bagaimana niatnya? Maka di sini kalau misalkan niatnya peningkatan amal di sini sebagai gaya-gayaan saja, wah Mhm. ini kan yang kita rugi, Iya, kita heeh. rugi saja. Maka dalam bulan suci Ramadan ini paling tidak peningkatan-peningkatan amal-amal soleh yang harus kita lakukan kita niatkan liridhoillah, untuk Mhm. mencapai ridho Allah. Mungkin seperti itu Mbak Yesi atau Heeh. ditambahkan? Iya, oke, silakan Pak Baik, Yai, heeh, ditambah kembali. kita lanjut. Eh, Mhm. ini di dalam ada yang menyatakan bahwa bagaimana misalkan pekerjaan-pekerjaan amal-amal yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu bisa menjadi amal-amal yang soleh, Mhm. menjadi peningkatan amal. Karena di sini juga dijelaskan kalau dilihat di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu di bab niat, Mhm. ini yang harus menjadi kunci karena di situ banyak amalan akhirat gitu ya. Bisa menjadi amalan dunia yang tidak ada apa-apanya di akhirat karena niatnya yang tidak baik ini. Bahkan Amin. kebalikannya bahwa amal perbuatan dunia itu bisa menjadi perbuatan yang bernilai di akhirat karena dengan ada niatnya. Mhm. Kalau di dalam eh, kitab Ta'limul Muta'allim di situ dijelaskan Mhm. kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Jadi seperti itu. Kemudian sebaliknya wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Jadi sangat jelas sekali bahwa jangan sampai amal-amal baik atau amal-amal soleh kita yang memang sudah bentuknya itu bernilai akhirat, Mhm. jangan sampai bernilai dunia saja gitu, eman. Heeh. Tapi bagaimana kita meningkatkan, tidak hanya menjadi rutinitas saja, tapi harus kita niatkan liridhoillah, untuk Mmm. mencapai ridho Allah. Iya. Mungkin Eh, seperti itu Mbak Yesi. oke, heeh. Terima kasih buat Ustadz Ali Wafi, sobat yang tadi sudah menjelaskan mengenai Ramadan bulan peningkatan amal ya. Dan kita persilakan sobat-sobat yang saat ini ingin bertanya langsung silahkan aja bisa menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia. Namun sebelumnya jangan lupa sobat ya bahwa acara ini dipersembahkan oleh Pesona Jepara. Jadi bagi Anda sobat-sobati yang ingin berbelanja furniture atau perabotan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, dipan, buffet dan lain sebagainya. Jangan lupa Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture. Karena Pesona Jepara Furniture ini menyediakan perabotan berbahan asli kayu jati sobat dengan kualitas terbaik dan menjamin perabotan rumah tangga Anda awet dan tahan lama. Dan Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture. Untuk kawasan Bondowoso Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture 2 di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 82A Kademangan Bondowoso. Atau juga ada di Jalan
Jalan Kismangun Sarkoro untuk Pesona Jepara 3, di Jalan Kismangun Sarkoro, Taman Sari Bondowoso Sobat, dan juga di Galeri Pesona Jepara yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto di samping Alfamart Bondowoso. Sementara buat yang saat ini mungkin ada di kawasan Jember, Anda bisa datang langsung di Pesona Jepara 4 yang ada di Jalan Slamet Riyadi Baratan Jember ya, depan Indomaret Baratan Jember. Dan untuk kebutuhan furniture Anda jangan kemana-mana, percayakan pada Pesona Jepara karena Pesona Jepara semakin mempesona. Oke, 99,4 Sobat FM, kita lanjut kembali dan juga buat pemirsa Pasopati TV, kita lanjut kembali dialog interaktif Jendela Ramadan di sore hari ini. Dan sekarang kita persilahkan Sobat Pasopati yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, Ustadz Ali Wafi di sore hari ini dengan tema Ramadan Bulan Peningkatan Amal. Silakan bisa langsung ya menggunakan jalur telepon, hanya satu nomor telepon saja di 0821 3941 2904. Dan juga Anda bisa bertanya langsung di sore hari ini ya mengenai Ramadan bulan peningkatan amal. Jadi mungkin Anda ingin bertanya mengenai amalan-amalan apa saja yang seharusnya dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Silakan Sobat, Anda bisa bertanya langsung ya menggunakan jalur telepon, atau juga mungkin Anda bisa kirim pesan singkat melalui WhatsApp di 082139412904. Dan Ustadz sambil menunggu ya, ini telepon dari Sobat Pasopati. Nah, ini yang dimaksud di sini Ramadan bulan peningkatan amal. Dan sebenarnya amalan apa saja sih yang perlu ditingkatkan ini Ustadz kalau dilihat dari keadaan sekarang, misalkan saja yang ada di masyarakat ini Ustadz ya, yang kita lihat sekarang ini. Nah, ini kira-kira amalan apa saja yang harus dilaksanakan oleh kita yang saat ini menjalankan ibadah puasa, terutama bagi kita yang saat ini mungkin boleh dibilang masih awam tentang puasa ini Pak Ustadz, untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Silakan Pak Ustadz. Ya, sebetulnya amal-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan? Tentunya ini di dalam Al-Quran dan hadis itu juga sudah banyak menjelaskan, misalkan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak sholat-sholat sunnah, termasuk sholat witir itu kan juga termasuk sunnah. Kemudian saya kira amal-amalan seperti yang tadi itu sudah sering kita lakukan dan sering sudah kita dengar dan banyak dikerjakan oleh mayoritas umat Islam. Cuman di sini yang saya katakan, yang kita harus menekankan bahwa amalan-amalan soleh itu tidak hanya kepada sholat sunnah, kemudian juga membaca sholawat dan lain sebagainya, tapi amalan-amalan setiap hari kita itu pun juga bisa bernilai ibadah. Tergantung daripada kita, karena dikatakan bahwa potensi dalam untuk mencapai sebuah ketakwaan itu tidak hanya dengan sholat saja ya, tidak hanya dengan sholat, tidak juga dengan hanya puasa, tapi potensi-potensi amalan-amalan soleh yang nantinya mengantarkan kepada ketakwaan itu juga, misalkan berbuat adil itu juga, sehingga dikatakan wa'lidu aqrabulit taqwa, bahwa keadilan itu juga akan mendekatkan diri kepada ketakwaan. Yang paling penting di sini dikatakan bahwa niatnya kita, bahwa niat kita harus kita tanamkan bahwa lillahi ta'ala. Jadi segala sesuatu apapun di situ kita harus jangan lupa dengan amalan, dengan niat yang harus kita tata dari awal. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu semuanya akan bernilai ibadah. Begitu. Iya. Itu baik. Oke. Dan ini Pak Ustadz, ini banyak yang kemarin bertanya. Oke, kayaknya sudah ada yang bertanya di via teleponnya. Kita bakal langsung saja angkat di sore hari ini di 0821 3941 2904. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Iya, oke. Dari siapa, di mana? Ica di kawasan Bondowoso. Oke, Ica, silakan, apa yang mau ditanyakan kepada narasumber kita, Ustadz Ali Wafi sore hari ini. Waalaikumsalam Mbak Ica. Nggih. Nggih, Mbak.
Heeh. Oh gitu. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Ica yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan silakan juga buat yang mau bergabung, kita akan jawab nanti bersamaan. Jadi yang telepon dulu silakan di 0821 3941 2904. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Oke, dari siapa nih? Di mana? Abdullah, Pak Ustadz ya, di kawasan Sukosari. Oke, Pak Abdullah, apa nih yang mau ditanyakan kepada Ustadz kita sore hari ini? Silahkan. Waalaikumsalam Pak Abdullah, monggo. Ada kaitannya dengan penanya yang Heeh. pertama tadi itu ya. Soalnya saya pernah dengar Hmm. ada orang yang masuk neraka. Heeh. Aduh kok kayak gini Mbak? Iya, suaranya kayak robot nih Mas D malah. Suaranya Ya, nah, ini dari ininya juga. oke, oke. Sudah ya? Oke, sip. Oke, Orang yang masuk neraka mm-mm. pertama Ah, mm-mm. orang yang masuk neraka Mm-mm. ada kaitannya dengan Ah, ah, mm-mm. 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 Oh, mm-mm. Mm-mm. Ah, oke. Ah, tidak secara ikhlas mm-mm. dikatakan dermawan. Gitu ya. Akhirnya Oke. bukan dari ridha Allah. Ah, Ketika ah, orang itu yang pertama akan masuk neraka. ah, Seperti itu. mm-mm. Nah, betul kata tadi saya katakan dengan penanya pertama. Mm-mm. Kalau misalnya seperti itu, saya contohkan yang kedua ini Ustaz. Ah, Sekarang kan sudah banyak tua-tua ya, misalnya loudspeaker. Kadang-kadang orang itu ngajinya itu di apa yang namanya ya, bukan apa dibaguskan lagi itu mm-mm. untuk meningkatkan apa namanya ibadah. Tapi niatnya itu biar dikatakan pembaca-bacanya yang bagus. Nah, seperti itu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Kaitannya dengan pertanyaan pertama itu gimana Ustaz? Oke. Langsung jawab mungkin. Ah, Nggih. Tanya Ustaz. Terima kasih. mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih ya barusan sudah bertanya dua penanya Pak Ustadz dan jawabannya pertanyaannya hampir sama sebenarnya dari niat tadi Pak Ustadz. Mungkin bisa dijawab Pak Ustadz silakan ini. Baik, di dalam hadis Mm. di Ya, kalau oke. kita lihat di Ada Arba'in mohon maaf Pak Nawawiyah Ustadz kalau mungkin bisa ada masalah. diangkat satu lagi ya. Oh, enggak. Oke, silakan di via teleponnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke dari siapa di mana ini? Bersama Muhammad Ilham Radana Pramadani. Muhammad Ilham. Oke, Muhammad Ilham. Apa yang mau ditanyakan pada Ustadz kita sore hari ini? Silakan. Selamat sore Ustaz ya. Oke, selamat sore Pak Ilham. Saya tanyakan ini masalah ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas yang sesungguhnya Ustaz? Apakah ikhlas itu sebenarnya seperti itu ya? Iya, iya. Oke. Sudah? Itu aja Ustaz. Itu saja. Oke. Bagaimana cara melakukan Mm-mm. seperti ikhlas? Iya, ikhlas itu bagaimana? Oke. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. terima kasih banyak buat Ilham. Ilham ini memperjelas Pak Ustadz kalau tadi semuanya Oke. nggak ikhlas ya. Sekarang penjelasan ikhlas ini seperti apa Pak Ustadz? Nah, silakan ini. Dijawab yang mana dulu nih Pak Baik. Ustadz? Sebetulnya ini ada keterkaitan Iya, dari semuanya. pertanyaan 1 dan 2 dan 3 ini yang endingnya bahwa itu adalah ikhlas. Ikhlas benar. Jadi kalau kita lihat amal perbuatan yang kita lakukan di awal-awal itu katanya ada yang menyatakan bahwa kata Imam Imam siapa itu? Itu menyatakan bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin kalau misal kita melakukan awal itu kita tidak riak dulu gitu ya. Semuanya itu memang didahului oleh riak. Namun pada akhirnya riak ini yang harus kita hilangkan sedikit demi sedikit. Sehingga
Kalau misalkan itu menjadi sebuah rutinitas dan lain sebagainya, maka kita akan memahami bahwa kita rugi kalau kita hanya dalam kepentingan, artinya mementingkan kepada riaknya saja. Mm-mm. Memang misalkan ingin diperhatikan orang dan lain sebagainya. Itu nanti kita kembalikan kepada situ. Kita kembali pertanyaan yang pertama, Mbak Yosi, bahwa bagaimana ketika melakukan amal ibadah dan itu tidak dengan ada niatan lillahi ta'ala itu ya. Hanya kepada biar dilihat orang, biar dilihat orang, macam-macam sudah ya. Iya, Jadi di sini di dalam Al-Qur'an itu kan, di dalam hadis itu kan juga sudah jelas ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa di situ ya. mm-mm. Sehingga dikatakan ada juga faman hijratuhu itu. Di situ juga ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibu aw imratun aw yang fa hijratuhu ila ma jarah ilaihi. Jadi dikatakan bahwa apa yang menjadi niatnya itulah yang nanti akan diperoleh oleh seseorang itu. Kalau misalkan niatnya hanya ingin dipuji orang, ya maka seperti itulah yang didapatkan ya. Perkara nanti misalkan ini apa yang disampaikan pertanyaan kedua, apakah itu nanti masuk surga atau masuk neraka, itu memang sudah ketentuan Allah ya. Dalam artian bahwa paling tidak ihtiyat kita, kehati-hatian kita untuk tetap selalu menjaga niat. Perkara yang menentukan surga dan neraka itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung. Sehingga dikatakan bahwa amal perbuatan mana yang dinilai oleh Allah sehingga menjadikan kita untuk dimasukkan kepada surga. Sehingga ada yang menyatakan bahwa bukan karena sholatmu, bukan karena puasamu dimasukkan ke dalam surga, tapi dengan amalan-amalan yang lain yang di situ ada titik keikhlasan, ada nilai-nilai lillahi ta'ala. Sehingga kembali lagi ini kepada penanya yang pertama dan kepada Pak Abdullah, ini hanya menjaga ihtiyat kita untuk selalu menjaga niat kita lillahi ta'ala. Jadi seperti itu Mbak Yusi. Mungkin nanti bisa dikembangkan mungkin dari pendapat Pak Abdullah bagaimana. Kemudian di sini yang apa sebetulnya arti daripada ikhlas itu. Jadi ikhlas itu tidak bisa langsung ditanamkan, ini saya ikhlas, tidak. Jadi ikhlas itu memang perlu ada namanya latihan-latihan terlebih dahulu. Sehingga dikatakan ada ya, bahwa ada orang yang minta, itu teman saya Habib siapa itu ya, itu minta rokok. Saya minta rokoknya Habib, sedangkan Habib tidak punya rokok dan lain sebagainya. Kemudian ya sudah, ini saya kasih tapi saya tidak ikhlas begitu ya. Jadi ada tapi saya tidak ikhlas. Ya sudah, tetap diberikan. Lah ini dalam artian latihan bahwa kita memberikan itu ya, dalam artian bahwa awal memang tidak ikhlas, tapi coba terus dilakukan, akan dengan sendirinya ikhlas itu akan lahir dan tertanamkan kepada diri kita sendiri. Sehingga kita pun juga akan merasa berugi sendiri, karena kita akan kalau kita lihat di situ ada mempelajari diri sendiri. Buat apa sih saya melakukan seperti ini? Sehingga paling tidak harus mengenal dirinya itu sebagai apa. Man arafa nafsahu arafa rabbahu, itu perlu kita ingat, saya ini siapa, kalau saya melakukan seperti ini apa manfaat bagi saya, apa dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pikirkan. Sehingga segala sesuatunya itu memang harus ihtiyat kita masing-masing, kehati-hatian kita masing-masing. Walaupun perkara nanti surga dan neraka itu adalah ketentuan Allah, dan amalan-amalan soleh yang mana yang diterima oleh Allah yang menjadikan kita masuk surga, paling penting kita ihtiyat, menjaga kehati-hatian kita di dalam beramal soleh. Itu Mbak. Iya, karena keikhlasan itu tidak bisa dinilai oleh orang lain ya Pak Ustadz. Yang menilai adalah diri kita sendiri. Iya, karena itu merupakan niat. Oke, sobat-sobati, sudah ada 3 penelpon barusan dan sudah dijawab. Dan sebelum kita persilahkan kembali sobat-sobati untuk bertanya, masih ada kesempatan sobat. Silakan Anda juga bisa bertanya langsung ya menggunakan jalur telepon. Tapi sebelumnya jangan lupa bahwa acara ini juga masih didukung penuh oleh Pesona Jepara. Dan juga buat Anda sobat yang saat ini mungkin ingin berbelanja furniture atau perabotan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, sofa, dipan, buffet dan lain sebagainya,
jangan lupa datang langsung di Pesona Jepara Furniture. Karena Pesona Jepara Furniture ini menyediakan perabotan asli berbahan kayu jati dengan kualitas terbaik sobat, dan menjamin perabotan rumah tangga Anda akan awet dan tahan lama. Jadi jangan kemana-mana buat Anda yang ada di kawasan Kota Bondowoso, silahkan Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture 3 yang ada di Jalan Kismangun Sarkoro, Taman Sari Bondowoso, atau juga di Pesona Jepara Furniture 2 yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 82A Kademangan Bondowoso sobat. Atau juga yang saat ini ada di kawasan Jember, Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara 4 yang ada di Jalan Slamet Riyadi depan Indomaret Baratan Jember. Dan juga Anda bisa menghubungi nomor teleponnya ya di 0332 424211, atau juga bisa menghubungi nomor HP-nya di 081913 400 500. Dan untuk urusan furniture atau perabotan rumah tangga sobat, percayakan saja kepada Pesona Jepara Furniture, karena Pesona Jepara semakin mempesona. 99.4 Sobat FM dan Sobat TV, kita lanjut kembali bincang-bincang kita di acara dialog interaktif agama Islam yang dikemas dalam jendela Ramadan. Dan tadi sudah ada 3 penanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan silakan juga kita persilakan kembali yang mau bertanya untuk sore hari ini Sobat Pasopati. Anda bisa langsung aja bertanya menggunakan calon telepon yang sudah tersedia ya di 0821 3941 2904. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Ali Wafi mengenai Ramadan adalah bulan peningkatan amal sobat. Namun yang banyak dibahas di sore hari ini adalah mengenai keikhlasan ya. Karena memang Pak Ustadz ya, dari semua amal, seberapapun juga amal perbuatan kita, semuanya akan tergantung dari niat. Benar Pak Ustadz ya. Dan itu tadi yang memang banyak ditanyakan oleh para penanya yang tadi sudah bergabung menggunakan calon telepon. Dan ini di via WA-nya juga ada yang bertanya Pak Ustadz ini mengenai ikhlas juga. Dan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah di kawasan Maisan ingin menanyakan bahwa tentang keikhlasan. Jika keyakinan itu sendiri bisa muncul tatkala ada ilmu yang menghadirkannya, dengan demikian keikhlasan itu membutuhkan ilmu juga. Apakah benar demikian Pak Ustadz? Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini juga menanyakan masalah ikhlas Pak Ustadz ya, bahwa ikhlas itu ternyata memang harus ada ilmu untuk bisa meningkatkan yang namanya ikhlas tadi. Jadi ikhlas ini juga tadi ditanyakan, apakah ikhlas ini juga membutuhkan ilmu Pak Ustadz? Silakan, mungkin bisa dijawab Pak Ustadz. Iya, semuanya itu memang berangkat dari ilmu ya. Jadi apa saja kalau tanpa ada ilmu itu kan tentunya sesat, Mbak. Jadi segala sesuatunya itu memang ada ilmunya, termasuk kepada bagaimana menjalani sifat ikhlas dan sebagainya di dalam kitab tasawuf. Imam itu kan ada ya, Imam Al-Ghazali yang menjelaskan di dalam kitab Al-Ihya tentang bagaimana proses ikhlas itu, bahwa di situ dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ikhlas itu bukan sesuatu yang langsung jadi itu ya, bukan sesuatu yang kun fayakun langsung jadi, tidak, tapi melalui proses. Sama halnya dengan kita. Jadi kita kalau misalkan ini contoh, bagaimana ini sering terjadi, dikatakan kamu kok tidak pakai kerudung gitu Mbak. Saya mau pakai kerudung, saya nunggu ikhlas saja. Saya tidak ikhlas masih pakai kerudung ya. Nah ini kalau masih nunggu ikhlas maka nggak jadi pakai kerudung. Jadi dalam artian bahwa tidak apa-apa riak dulu. Bahkan di dalam Imam Al-Ghazali itu menjelaskan memang harus segala sesuatunya itu memang didahului oleh riya. Didahului oleh riya, maka paling tidak ke belakang nanti akan hilang sifat riya itu sendiri, dalam artian untuk memurnikan niat kita lillahi ta'ala. Jadi seperti itu. Iya, jadi boleh ya Pak Ustadz ya, kita niatnya dulu ya untuk bukan lillahi ta'ala seperti itu. Memang semuanya memang gitu Mbak. Dalam artian di dalam Al-Ghazali itu menjelaskan seperti itu, bahwa segala sesuatunya itu tidak pas langsung kita ikhlas, tapi melalui proses. Ada sifat riya dan lain sebagainya. Kenapa kamu ingin menjadi kepala desa? Tapi niatan awal bahwa tercampur aduk di situ ya. Tapi tetap kita niatkan lillahi ta'ala. Walaupun masih tercampur ingin dihormati orang, ingin dan lain sebagainya, itu ada dan itu tidak terlepas ya. Tidak lepas daripada sifat kemanusiaan.
Sebagai manusia kan pasti, artinya pasti kan seperti itu kan ya Mbak, ingin Heeh. dipuji. Tapi dengan sendirinya ketika dia mulai berintrospeksi diri, Mhm. bermujahadah, maka dengan sendirinya sifat-sifat hal yang seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Ah, Makanya oke. contoh lagi misalkan, Mhm. kenapa orang-orang yang baru belajar pencak silat itu ingin terus silat ini Mbak. Heeh. Nah ini karena hasrat mereka ingin dilihat. Tapi coba orang yang sudah betul-betul pendekar, dia bahkan tidak menampakkan kalau dia adalah pendekar yang sejati gitu ya. Dan Benar itu benar. karena memang karena proses mujahadah, proses Mhm. untuk mengenal diri sendiri. Jadi saya kira seperti itu, bahwa memang harus ada proses dalam Mhm. untuk menuju sebuah keikhlasan. Iya, oke. Dan sobat-sobati masih ada waktu ya. Ini baru 10 menit berlalu dari jam 17. Silakan yang mau bergabung, silakan. Anda bisa menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia di 082139412904. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, Ya, halo, assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Umi, Usi. Iya, Iya, Umi. Oke, dari Mi, kawasan di timur. kawasan Ini timur. mau bertanya sama Pak Ustadz ya. Silakan Umi. Enggak, Oke, Mbak silakan Umi. Umi. Ada kaitannya dengan perdagangan. Oh, Heeh. oke. Sekarang kalau di pasar itu musimnya memberikan istilahnya persenan. Tapi yang memberi ini dengan hati ikhlas. Ikhlas. Ada kaitannya dengan perdagangan, mendapat apa ya? Apa ya? Iya. Termasuk apa? Ada kaitannya dengan perdagangan. Apakah ada pahala juga Oh gitu. memberikan ke seseorang di pasar, ataukah dengan ria apa? Tapi niatnya ikhlas. Niatnya ikhlas. Apa dianggap ria ini Pak Ustadz? Iya. Gimana solusinya menurut Pak Ustadz? Monggo minta jawaban dari Ustadz ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. Umi ya yang ada di kawasan Cindogo sudah bergabung sore hari ini. Ini membahas mengenai persenan Pak Persen, Ustadz ya. ya. Biasanya karena dagang kita sebagai THR-an seorang pedagang ya. THR bener. Dan di situ kita memberikan THR dengan hati ikhlas. Apakah ada pahalanya? Apakah termasuk riak dan lain sebagainya? Silakan ini Pak Ustadz dijawab ya. Kita masih ada waktu. Baik, terima kasih Mbak Umi. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Saya kira bahwa bagaimana kalau misalkan kita memberi persenan, apakah itu nanti nggak ada nilai riya dan lain sebagainya. Yang penting di awal kita mantapkan niat lillahi ta'ala. Perkara nanti misalkan ada di dalam hati, karena ikhlas itu urusan hati, bukan urusan orang lain, Mbak. Jadi ini urusan kita kepada Allah, ikhlas dan tidaknya itu kan yang tahu adalah kita kepada Allah, kita dan juga kepada Allah itu. Sama dengan puasa ini, puasa ini kan juga begitu, Mbak, bahwa siapa yang akan menilai? Jadi ungkapannya adalah langsung kepada Allah itu ya. Jadi kita kembali Mbak Umi, bahwa kita harus tetapkan niat, bahwa niat awal saya misalkan memberikan persen, memberikan THR agar misalkan pelanggan saya senang, agar pelanggan saya tambah banyak belanjanya kepada saya, atau paling tidak ini juga sebagai ajang promosi sehingga banyak pelanggan-pelanggan yang lain itu turut belanja di toko saya, nggak masalah. Yang paling penting niatkan awal saja, bahwa saya ini adalah niat ikhlas memberikan ini bukan karena riya tapi karena Allah dan lain sebagainya. Ini yang paling pentingnya. Jadi makanya dikatakan di dalam sesuatu apapun, kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah niat yang paling penting. Kalau tidak ada niat, maka ini yang bisa membatalkan. Misalkan kalau puasa tanpa ada niat ya batal. Sholat tanpa ada niat ya juga batal. Makanya di sini ihtiyat kita, kembali kepada Mbak Umi, ihtiyat kita, kehati-hatian kita untuk menjaga amal kita itu agar bernilai ibadah yang nanti ada nilainya di akhirat. Maka kita harus tanamkan di awal niat kita adalah lillahi ta'ala. Perkara nanti di jalan itu seperti apa, itu sudah ya gak ada urusan ya. Yang paling kita tetap mantapkan aja, karena ikhlas itu urusan kita, bukan urusan orang lain.
Itu Iya. urusan hati. Iya, jadi itu ya jawaban dari Umi. Mi, kalau Umi mau ngasih THR ke orang lain, yang Ah, penting niatnya ikhlas, jangan niat, wah biar nanti pelangganku balik lagi ke sini gitu. Jadi niatnya ikhlas ya Mi, dan insya Allah nantinya juga akan balik lagi kepada kita. betul. Dan Pak Ustadz ini sudah 15 menit berlalu dari jam 17, dari pukul 17.00. Dan juga kalau kita terima jawab telepon kayaknya mungkin waktunya udah mepet banget ya. Tinggal sekitar 10 menit kurang lebih ya. Silakan Pak Ustadz mungkin untuk bisa mempertegas kembali apa sih yang sudah kita sampaikan tadi dan apa yang perlu dilaksanakan buat sobat-sobati semuanya di rumah yang saat ini menjalankan ibadah puasa dengan tema kita untuk sore hari ini Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, kesimpulan saya di sini bahwa Mm-mm. kembali kepada di dalam surat Al-Baqarah tadi, kita harus di dalam Islam kita harus beriman. Mm-mm. Karena ini iman ini adalah potensi yang akan membawa kita kepada ketakwaan. Mm-mm. Begitu juga bahwa keimanan tanpa adanya amal soleh itu pun juga sia-sia. Mm-mm. Kita beriman saja tapi tidak menjalankan syariat, tidak menjalankan amal-amal soleh, tentunya tidak akan mencapai sebuah ketakwaan. Jadi Mm-mm. paling tidak yang pertama kita harus memiliki sebuah keimanan. Di sini di dalam Al-Qur'an jelas ya ayyuhalladzina amanu, di situ pasti ada amalan soleh. Ya Mm-mm. ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ada juga aqimus shalah wa atuz zakah dan lain sebagainya. Itu pasti dilanjutkan dengan perbuatan amalan-amalan soleh. Jadi Mm-mm. amalan-amalan soleh ini yang harus kita kerjakan agar nantinya bernilai kepada membawa kita kepada ketakwaan. Tentunya amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang tentunya lillahi ta'ala, Ta'ala. itu yang akan Mm-mm. mengantarkan kepada kita kepada sebuah ketakwaan. Sekira seperti itu Mbak Yosi. Iya, Yang paling penting niat itu Mbak. dan kalau mungkin bisa dijelaskan apa Ustadz ya, karena di sini amalan ini ada dua, Mm-mm. amalan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat horizontal dan juga amalan yang kepada sesama manusia yang bersifat horizontal ini dia kepada manusia ya, Pak. Benar-benar Pak Ustadz ya. Dan juga amalan ada dua, amalan yang kepada Allah dan juga amalan kepada manusia. Ini bagaimana nih Pak Ustadz Iya. untuk dua-duanya di saat ini? Ada yang namanya Hmm. hubungan kita adalah ada kalanya hablum minallah, hablum Hmm. minannas. Jadi hablum minallah itu kan kalau di dalam Islam termasuk kepada sholat, Hmm. kemudian puasa, dan hablum minannasnya di situ ada zakat di sini ya. Ada Hmm. zakat itu yang bersifatnya hablum minannas. Jadi bagi orang-orang yang sudah mampu, misalkan ada zakat itu pun juga Hmm. masih dibagi macam-macam ya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, dan ini yang diwajibkan bagi seorang muslim. Zakat fitrah ini kita harus tunaikan. Ini Hmm. dalam rangka hablum minannas. Ini hubungan kita kepada sesama saudara-saudara kita. Hmm. Jadi sebetulnya amalan soleh yang hablum minannas itu banyak juga Mbak Yosi. Hmm. Contohnya di dalam Al-Qur'an di situ i'dilu wa aqrabu littaqwa gitu. Jadi keadilan, berbuat adil itu pun juga merupakan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Hmm. Jadi seperti itu Mbak Yosi. Iya, jadi di bulan suci Ramadan kita diharapkan untuk bisa memperbanyak amalan Pak Ustadz, walaupun amalan-amalan kecil ya, mungkin Wah, bisa betul. kepada sesama kita sebagai contoh amalan memberikan takjil Iya. di setiap hari ini merupakan juga suatu amal Pak Ustadz Iya. termasuk. Jangan sampai menyia-nyiakan amalan-amalan kecil Mbak. Iya, Gitu ya. benar. Jadi bahkan amalan-amalan kecil itu yang akan membawa kita kepada surga gitu. Oke. Dan sobat-sobati 18 menit berlalu dari pukul 17 ya. Mungkin Pak Ustadz akan memberikan closing statement, silahkan untuk sore hari ini, dan kita nanti akan mengakhirinya. Oke, silahkan Pak Ustadz. Baik, di dalam bulan suci Ramadan ini sudah menginjak beberapa hari, kita harus tetap dalam artian menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini tidak hanya sekedar rutinitas, tapi bagaimana nanti ketika sudah melewati bulan suci Ramadan agar kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan amal-amal baik kita, kebiasaan amal-amal soleh kita yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, paling tidak kita terapkan lagi setelah bulan suci Ramadan. Dalam artian nanti juga akan dibahas tentang bahwa ibadah puasa ini adalah
proses untuk membentuk karakter daripada manusia. Jadi karakter ini kita latih sekarang, sehingga nanti setelah bulan suci Ramadan kita pun juga akan terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa melaksanakan sholat sunnah, terbiasa membaca sholawat dan lain sebagainya, sehingga tidak hanya amalan-amalan soleh kita itu tidak hanya sebatas dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Iya. Mungkin begitu. Iya, jangan sampai kita hanya rutin amal ibadah di bulan suci Ramadan, ternyata terlepas itu kita kembali lagi Pak Ustadz. Oke sobat-sobati, dan nampaknya kita harus break dulu ya, karena waktunya udah pukul 17:20. Dan terima kasih banyak buat semuanya tadi yang sudah bergabung di via teleponnya, dan juga jangan khawatir, jangan lupa sobat-sobati, kita akan insyaallah akan bisa ketemu kembali besok ya di acara yang sama, Jendela Ramadan, mulai pukul 4:30 sampai menjelang berbuka puasa. Jadi sembari kita menunggu waktunya berbuka puasa, kita akan mengkaji tentang agama Islam, terutama tentang puasa sobat, karena puasa tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi juga ada hal yang perlu kita laksanakan, amalan-amalan yang sudah disampaikan Pak Ustadz tadi, bahwa amalan banyak banget, jangan mengesampingkan amalan-amalan kecil di bulan suci Ramadan ini, karena semuanya kita belum tentu akan bisa ketemu kembali di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang sobat Pasopati. Dan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah hadir, dan juga di Pasopati TV sore hari ini yang sudah juga menyaksikan kami, dan kita ketemu kembali besok insyaallah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.